Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, pilih semua, oke? Dan karena di sini videonya sangat banyak sekali, mulai dari tutorial animasi hingga animasi pendek, kalian lebih mudah bisa masuk ke playlist dan silahkan cari yang ingin kalian tonton. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Quick Tips Blender Tutorial. Dan kita akan kembali ke awal seperti sebelumnya dulu. Saya akan membuat dasar-dasar terlebih dahulu di Blender 28, oke? Jadi perlu kalian perhatikan, ini adalah video dasar atau basic. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah bisa menggunakan Blender, silahkan kalian tinggalkan video ini dan tunggu video saya yang selanjutnya yang saya kemas untuk kelas menengah. Karena untuk beberapa hari ke depan ini saya akan membuat video khusus untuk pemula yang akan saya masukkan ke dalam Quick Tips Blender. Oke. Nah, yang pertama setelah kalian menginstal Blender 28 ini, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu user preference atau emulate numpadnya agar dimana kalian bisa men-setting atau menggunakan angka di dalam keyboard kalian masing-masing. Nah, di versi sebelumnya dia ada di bagian file, kemudian user preference. Sekarang dia berpindah untuk user preference-nya ada di bagian edit, kemudian preference. Oke, kita akan coba bahas satu-satu. Di bagian input, di sini ada emulate numpad. Ini bisa kalian aktifkan ataupun tidak. Karena sebenarnya gini, di versi terbaru ini sudah cukup mudah. Selain kalian bisa menggunakan angka 1, kemudian 3, kemudian 5, itu kalian bisa menggunakan tombol di atas tombol tab. Itu kalau kalian tekan dan tahan, itu akan keluar pie menu seperti ini, top, back, right. Dan ini kalau kalian arahkan ke sini dan dilepas keyboardnya, itu dia secara otomatis berpindah menjadi top orthographic. Sebentar, saya aktifkan dulu. Oke, biar terlihat yang saya tekan. Jadi tombolnya itu tombol yang di atas tab. Jadi di samping angka 1 itu kan di bawahnya escape ya, akan ada tombol. Itu kalau kalian tekan tombolnya itu akan ada menu-menu seperti ini, dan ini bisa sebagai pengganti dari shortcut angka di mode view-nya. Jadi bisa kalian aktifkan, bisa juga tidak, itu terserah kalian sebenarnya. Karena saya adalah seorang pengguna yang ingin transisi berpindah, itu sementara saya aktifkan dulu, dimana nanti ketika saya sudah hafal tidak saya aktifkan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita turun ke sistem di sini. Nah, ini biasanya kalau belum disetting itu kan non seperti ini. Nah, di sini kalau kalian punya VGA, bisa kalian klik CUDA. VGA yang merek Nvidia ya. Nvidia itu teknologinya adalah CUDA. Kalau kalian pakai VGA yang mereknya ATI Radeon, itu biasanya OpenCL di sini. Di sini saya menggunakan VGA GeForce GTX 1050 Ti, ya VGA kelas menengah ke bawah seperti itu. Nah, di sini saya centang juga Intel Core. Ini adalah prosesornya. Saya centang juga agar dimana rendernya juga semakin cepat. Oke, ini dulu. Ini auto run Python script. Ini kalau nggak salah sebelumnya juga sudah tercentang. Ya, itu saja dulu untuk settingannya ini. Kemudian bisa kita klik ini dan save preference. Atau sebenarnya kalau tidak diklik juga nggak masalah, soalnya ada auto save preference. Cuma agar lebih yakin kita save preference. Oke, close. Sekarang kita akan coba bahas UI-nya atau tampilannya dulu ya. Kita mulai dari tampilan layout default atau standar saat kita buka. Itu dia bernama layout saja di sini. Oke, ya. Dan tampilannya seperti ini. Di sini dia ada kubus, ada kamera, ada lampu, ada beberapa tools di sini. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana cara pengoperasiannya, saya ingin sedikit membahas tentang menu-menu dari layoutnya. Kalau di Blender versi lama ya, saya coba bandingkan. Nah, tampilannya seperti ini, dan untuk berpindah layoutnya itu ada di sini. Nah, seperti ini kita klik, kemudian ada animation, ada compositing, ada default, ada game logic, ada motion tracking dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang di Blender yang versi baru dia berpindah di atas ini. Oke, yang pertama kalian harus memahami itu, dan ini lebih user friendly ya untuk pemula. Misalnya kita ingin modeling, tinggal klik di sini. Nah, secara otomatis kubusnya tadi dia masuk ke edit mode. Bisa kalian lihat di sini. Nah, dia kondisi edit mode. Oke, itulah yang dinamakan modeling. Tentu tombol-tombolnya juga berubah. Kalau kita masuk ke sculpting, kubusnya tadi juga sudah berubah menjadi mode sculpt. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Oke, dan ada UV editing seperti itu ya. Ini bisa kalian
coba pahami sendiri. Dan oh ya, kita untuk bentuk-bentuk seleksi itu menjadi semakin mudah, yaitu menggunakan klik kiri bukan klik kanan ya, seperti itu ya. Oke. Dan ini masih banyak sekali sebenarnya. Secara umum hanya ini. Kemudian kita bisa menambahkan yang lainnya lagi. Bisa kalian lihat 2D animation, full canvas, compositing, rendering dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hanya masalah posisi layout, bisa kalian buat sendiri juga. Oke, baik layout. Nah, sekarang setelah kalian men-setting semuanya tadi, saya ingin menjelaskan dulu sebelum kita lebih lanjut ya. Mode untuk menseleksi sebuah objek itu sekarang berpindah menjadi klik kiri. Oke, ini saya klik kiri, dia terseleksi, tandanya adalah orange di sini. Ini adalah kamera, coba saya seleksi dengan klik kiri. Ini juga klik kiri. Nah, kalau dulu kalian menggunakan klik kanan di Blender versi yang lama 279. Nah, ini saya menggunakan klik kanan bukan klik kiri. Oke, dan jika saya klik kanan, misalnya ini ya, saya klik kiri pada kubus, saya klik kanan. Nah, di sini ada banyak sekali menu. Ya, sama seperti menu-menu klik kanan pada misalnya Windows Explorer ya. Kemudian ini kita klik kanan. Nah, seperti ini. Ada menu-menu tambahan khusus untuk objek ini. Nah, untuk selanjutnya kita sedikit bahas tentang render engine-nya. Di sini render engine-nya ada yang baru yaitu Eevee, di mana yang sebelumnya adalah Blender Render ini menjadi Eevee tadi ya. Dan juga cycles tetap ada di Blender karena render cycles saat ini memang cukup bagus seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Eevee. Ini adalah menu properties yang ada di sini. Ya, kalau di versi lama itu ini semua yang ada di sini mulai dari kamera, render layer, scene, kemudian world, kemudian ada ini objeknya, ada menu-menu untuk lampu, sun-nya. Itu semua berpindah seperti ini posisinya ya. Ini render, kemudian ini untuk mengatur resolusi dan sebagainya. Ini word, kemudian ini ada material seperti itu ya. Kemudian untuk play kalian bisa langsung mengklik ini atau dengan spasi. Jadi Blender sudah menyesuaikan seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk mengapply itu menggunakan spasi. Kalau yang sebelumnya itu kan kalau kalian tekan spasi itu akan muncul search bar seperti ini. Spasinya adalah shortcutnya ALTA. Ini baru jalan. Oke. Sebenarnya 28 ini lebih diciptakan tampilannya ini ya untuk pemula. Jadi biar mereka lebih mudah untuk mempelajari. Misalnya ada di sini, kalian bisa klik di sini Z seperti itu, dia akan pindah top orthographic. Kalian tekan Y itu akan menjadi back orthographic. Atau kalian juga bisa memutar-mutar di sini ya. Nah, ini kalian klik kiri di sini dan kalian putar-putar seperti ini. Secara otomatis view-nya juga akan berputar. Nah, ini bisa kalian manfaatkan ketika misalnya kalian keluar dari rumah misalnya di kampus seperti itu dan lupa tidak membawa mouse dan ingin menunjukkan hasil 3D kalian ke teman-teman kalian bisa memanfaatkan ini. Oke. Nah, untuk zoom kalian juga bisa klik ini, diklik kiri kemudian digeser mouse-nya. Kalau di touchpad laptop itu bisa kalian gerakkan seperti ini. Dan ini adalah move untuk panning. Biasanya shortcutnya kan shift klik tengah seperti itu ya untuk panning. Kalian bisa menggunakan ini dan bisa masuk ke kamera dengan sekali klik. Ini shortcutnya sebelumnya adalah 0. Oke. Yang ini adalah user orthographic dan perspektif. Oke. Nah, perbedaannya apa saya jelaskan lagi, sebenarnya di video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas. Kalau orthographic ini dia presisi gitu loh ya. Mulai dari misalnya atas kiri kanan itu sangat presisi seperti gambar 3D gitu. Kalau ini kalian klik, dia akan menjadi user perspektif. Ini adalah sesuai perspektif kita. Jadi tidak presisi kiri kanannya. Seperti itu ya. Oke, segitu dulu untuk quick tipsnya. Kita akan lanjutkan ke video quick tips Blender pemula di video yang lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.